Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, in this video, we are going to learn procedure text with Miss Ani. Before we start, don't forget to pray first. Okay, now we start the lesson. First, what do we need to know or what we will learn today? Apa yang akan kita pelajari di procedure text hari ini? Okay, first, definition of procedure text, and then second, the function of procedure text, and then the third part of procedure text, and the last, the language feature of procedure text. Let's see one by one. What is procedure text? Apa sih teks prosedur itu? Oke. Procedure text is a kind of text that show how to make something or how to do something. Jadi, prosedur teks adalah sebuah jenis teks yang menunjukkan cara membuat atau melakukan sesuatu. For example, how to make light tea, and then second, how to turn on the laptop, and the last is how to make cake, how to make lemon tea. This is example to make a tree. Biasanya berbentuk resep. And then how to turn on the laptop. This is manual, bukan lagi resep, karena di dalamnya hanya mengandung sebuah langkah-langkah, bukan bagaimana untuk membuat sesuatu. And then, the last is how to make cake. This is same with how to make lemon tea. Sama-sama berbentuk resep. Okay, we are going to move the next slide. What are the function of procedure text? Apa sih kegunaan dari procedure text? Oke, di sini ada dua kegunaan dari teks prosedur. Dilihat dari keuntungan. This is to get the best result efficient. Untuk mendapatkan hasil terbaik dengan efisien. And then the second is prevent, atau pencegahan. To avoid accidents, damage, unnecessary waste. Untuk menghindari kecelakaan, kerusakan, atau kemubadiran. Ya, fungsi dari teks prosedur yaitu apabila kita tahu apa yang harus kita lakukan atau prosedur bagaimana yang harus kita lakukan, maka kita akan mendapatkan hasil terbaik secara efisien. Dan selain itu, kita juga dapat mencegah kerusakan atau kecelakaan apabila kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan atau prosedur bagaimana yang harus kita lakukan. And then the next is, what are part of procedure text? Apa sih bagian-bagian yang ada dalam teks prosedur? Kita lihat dalam contoh ini. The example is about how to make fried rice. Di sini ada tools like frying, spatula, season blender, plate. Ini adalah alat-alat yang digunakan. Kemudian the second is material. Di sini ada bahan-bahan yang digunakan seperti 4 piring nasi, and then 2 cabai merah, and then etc. And then the last is how to make atau step. Di sini berarti ada 3 bagian tentang prosedur teks, yaitu tools atau alat, and then the second is material, and then the third is how to make or step. And then another example. This is about how to make lemon tea. Yes,
Of course, same with how to make a fried rice. Di sini ada 3 bagian, yaitu tools, material, and then step, karena sama-sama berupa resep. And then next is how to turn on the laptop. This is different with lemon tea and fried rice slice, karena di sini hanya terdapat sebuah langkah-langkah, karena bukan merupakan suatu resep, hanya sebuah langkah-langkah. Oke, untuk lebih jelasnya kita pahami di next slide. Part or generic structure of procedure text. There are 4 of generic structure dari procedure text. First is aim or goal, and then the second is tools, and then the third is ingredients or material, and then the fourth is step. Aim or goal terletak pada judul teks dan digunakan untuk menunjukkan tujuan dari teks tersebut. Contoh, how to make cake, how to make fried rice, how to make lemon tea, and etc. And then the second is tools. Tools berisi daftar alat-alat yang digunakan. Alat-alat apa yang digunakan saat kita melakukan prosedur tersebut. And then the third is ingredient or material. Contains a list of the ingredients needed. Bahan-bahan apa yang kita butuhkan dalam prosedur teks. Contoh, the material to make an omelette are egg, onions, vegetable oil, salt, and pepper. And then the last is step. Step berisi cara, metode, atau langkah yang digunakan untuk mencapai tujuan pada teks tersebut. Jadi di dalam teks, di dalam step terdapat langkah-langkah bagaimana kita melakukan prosedur tersebut. And the next is manual. Oke, di sini kita akan menjelaskan apa sih perbedaan manual sama resep tadi. Perbedaannya yaitu jika generic structure dalam resep terdapat 4 bagian, di dalam manual hanya ada 2, yaitu the aim or goal atau tujuan, dan yang kedua yaitu step atau langkah-langkah. Karena di dalam manual tidak terdapat alat atau bahan yang kita gunakan. Oke, and then the next is language feature. Language feature of procedure text. Bahasa apa yang digunakan dalam procedure text? First, use adverbial of sequence or using temporal conjunction. Yes, adverbial of sequence yaitu kata keterangan yang menyatakan urutan suatu perbuatan atau cerita. Ya, seperti contoh kata first, second, third, and the last. Kata tersebut menunjukkan urutan apa yang harus kita lakukan dalam teks prosedur. And then the second is use command or imperative sentence. Imperative sentence is kalimat yang digunakan untuk memberikan perintah. Contohnya, put the noodle on the plate. Letakkan mie itu di atas piring. And then the cut the onion. Potong bawang, and etc. And then the third is using adverbial. Adverbial memberikan keterangan atau informasi tambahan untuk lebih detail atau lebih jelasnya lagi. Contoh, for 5 minutes, 2 hours, and etc. Maksudnya di sini yaitu seperti kita ditunjukkan
berapa waktu yang kita butuhkan untuk contoh menarak nasi, contoh untuk memanaskan sesuatu, seperti itu, agar kita tidak terlewat atau tidak melakukan kesalahan. And then the next is using action verb. Ya, action verb like kata kerja seperti biasanya, seperti make, take, boil, cook, and etc. And the last is using simple present tense. Okay, I think enough. If you have question, you can ask me in chat WA or in group. Okay, I think enough. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.